Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqoi wa ashabi dan kawan-kawan beratan satu benua Indonesia. Kembali lagi ke channel Bullshit Channel, dimana aku bakalan menyuguhkan channel ini tentang cerita, pengalaman, dan kehidupan yang unik-unik yang bakalan kita bahas di cerita ini. Oke, hari ini gue bakalan cerita tentang pengalaman kerja dan apa sih, bagaimana gue bisa kerja di salah satu platform terbesar di Indonesia, platform pendidikan berbasis teknologi. Oke, udah hampir lebih dari 1 tahun gitu ya, lebih dari 1 tahun. Lumayan banyak, lumayan lama banget gue kerja di ruang guru. Dan alhamdulillah gue sekarang sudah pindah divisi ke divisi yang baru. Lumayan struggle juga, dan divisi lama yang gue rasain itu sangatlah struggling too much. Oke, gue bakalan cerita ke teman-teman semuanya yang nantinya bakalan mencoba apply untuk ikut bekerja di ruang guru gitu ya, yang terkhusus buat fresh graduate kan. Dan bocoran apa sih biar teman-teman bisa cepat keterima di ruang guru juga gitu. Oke, yang pasti teman-teman harus mencoba untuk memperbaiki CV dan mental juga harus kuat gitu ya teman-teman, karena di sini kita butuh teman-teman semuanya untuk bisa bergerak dan berinovasi ya. Nah, ketika teman-teman sudah mencoba melengkapi semua data yang disiapkan dan semua berkas yang sudah disiapkan, teman-teman harus aware juga nih terhadap bulan-bulan penting dan bulan-bulan yang bakalan banyak menerima dan membutuhkan banyak tenaga gitu ya, manpower gitu dari teman-teman semuanya. Bulan apa aja? Yang pasti yang kalian harus catat, biasanya itu ada di bulan Juni sebelum tahun ajaran baru. Kalau tadi di bulan Juni, 1 bulan lagi itu ada di bulan Desember. Teman-teman bisa catat gitu. Nah, yang kedua, berikan info ke teman-teman ketika kita lulus berkas gitu ya dan masuk proses interview yang pertama, apa yang harus kita lakukan. Kalau misalkan kita udah lolos dari berkas-berkas, biasanya nanti kita bakalan di email gitu ya, atau diberikan WhatsApp gitu dari tim HR ketika sudah diinfokan dan memilih kalian mau bekerja di daerah mana dan mencoba apply di mana. Kalau gue sendiri, gue apply di Jakarta Selatan karena gue cocok aja dengan Jakarta Selatan dan enak aja di Jakarta Selatan karena gue adalah field education consultant gitu ya, yang banyak memberikan info dan konsultasi ke siswa-siswi yang membutuhkan pembelajaran tambahan ketika tahun ajaran baru. Maka skill public speakingnya juga bakalan diuji ketika itu. Maka ketika kita sudah lolos dari seleksi berkas, datang ke seleksi yang berikutnya, biasanya di jam 8 ya teman-teman. Dari jam 8 itu udah ada timingnya juga dari tim HR dan kita udah dimasukkan ke grup WhatsApp di jam 8 sampai jam 11. Itu kita bakalan diberikan tentang materi gitu, materi tentang product knowledge. Di jam 11 biasanya sampai jam 1 itu biasanya isoma ya teman-teman. Nah, spesialnya nih kalau misalkan kita interview secara offline, nah kita diberikan konsumsi gitu ya teman-teman. Ketika isoma itu kita makan, dan juga cemilannya banyak banget, dan pastinya teman-teman gak perlu bawa jajan, gak perlu bawa uang, karena pastinya di sana sudah disediakan makan siang juga sudah, cemilan juga sudah, dan pastinya kalian udah kenyang banget di sana gitu. Nah, selesai dari esoma gitu ya teman-teman, jam 1 sampai berikutnya itu kita seleksi nih. Seleksinya tentang seleksi role play. Teman-teman, tips nih buat teman-teman untuk bisa lolos dari seleksi ini, kalian harus benar-benar melatih cara ngomongnya juga. Karena gue ketika itu benar-benar gak paham product knowledge, tapi gue kayak memberanikan diri untuk ngomong aja deh di depan gitu, yang seperti yang kita beranikan diri aja. Maksudnya
Bagaimana cara meyakinkan orang lain meskipun produk yang kita sampaikan tuh belum nyampe dan belum kita pahamin lebih gitu. Tapi yang penting kita ngomong dulu apa yang bisa kita berikan untuk mencerdaskan siswa dan siswi. Memberikan ketakutan iya, mengeksplor apa yang mereka butuhkan. Product knowledge kalian nggak paham dari awal sampai akhir, cukup ambil satu yang kalian fokusin apa nih, sehingga siswa dan siswi itu mengerti gitu. Nah ini poin banget nih buat teman-teman. Jadi latih cara ngomongnya, latih tantangan buat kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 12 nanti apa. Dan kalau misalkan kalian nggak paham produk knowledge ruang guru, ya silahkan pahamin satu aja gitu ya, yang kalian mau tawarkan untuk mereka ambil, membantu edukasi mereka tuh di mana gitu. Itu tips dari gua aja sih gitu. Nah, kalau sudah selesai dari proses roleplay itu kan satu-satu ya teman-teman, karena ada tim trainernya juga, ada tim yang menilai langsung ketika itu. Kalau udah selesai, kita break dulu gitu ya. Habis itu terus ada kuis gitu ya. Kuis itu kayak pemahaman materi yang disampaikan dari awal sampai akhir gitu ya, berbentuk abjad juga. Udah psikolognya udah beres juga gitu ya, dan lain sebagainya. Maka dikumpulkan lagi jadi satu ketika itu. Nah, ketika udah dikumpulin jadi satu lagi, maka tim trainer memberikan informasi ke kita semua, bahwasanya bakalan diinfokan siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos setelah ini. Maka boleh balik langsung ke rumah teman-teman masing-masing jika ada notifikasi di WhatsApp dan diberikan info bahwasanya kalian lolos untuk seleksi berikutnya, maka keputusan langsung dijawab ketika malam itu. Nah, ketika gue balik ke rumah, ke tempat kos ya, lebih tepatnya gue langsung hopeless juga. Kalau misalkan gue nggak lolos juga nggak apa-apa, terus kalau misalkan lolos alhamdulillah gitu ya. Nah terus akhirnya jam 6 malam maghrib gitu ya teman-teman, akhirnya ada notif di WhatsApp gue, diinfokan bahwasanya gue lolos seleksi berikutnya. Nah ini luar biasa, seneng banget gitu. Ketika itu kalau kita udah lolos ke seleksi berikutnya, maka kita masuk ke seleksi yang ketiga gitu ya teman-teman, untuk penandatanganan kontrak. Habis itu rules yang nanti diberikan dari tim HR juga, dari tim legal juga, apa yang harus kita lakukan itu apa, yang nggak boleh kita lakukan itu apa, juga nanti bakalan diinfokan. Nah, selebihnya itu sih yang dapat gue sampaikan, karena nanti pas di seleksi ketiga cuma penandatanganan aja, dan disampaikan bahwasanya kita ada di regional mana, ada di klaster mana, ada di tim mana juga gitu. Karena ketika itu gue juga udah ada coachnya juga, ada koornya juga yang nantinya mendampingi kita ke depannya untuk bekerja itu bagaimana gitu. Nah teman-teman semuanya, nggak perlu takut kalau misalkan teman-teman nantinya aku nggak bisa keterima di ruang guru nih, bagaimana nih ya gitu ya. Nah nggak perlu takut, pasti kalian punya kesempatan yang sama untuk merasakan bagaimana sih kerja di platform pendidikan terbesar di Indonesia. Gue pastinya bangga selama 1 tahun berkontribusi di ruang guru, merasa bangga aja ketika gue melihat siswa dan siswi Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama, baik di sekolah ternama ataupun sekolah kecil, dengan satu platform atau satu aplikasi ruang guru gitu ya. Mereka selaras mendapatkan pendidikannya gitu, karena banyak anak-anak di Indonesia ini tertinggal pendidikannya ketika mereka tidak sama gitu ya, yang disampaikan dari gurunya juga, dari materi yang mereka dapatkan, dan dari kurikulum yang selalu berubah-ubah. Pastinya ada tantangan tersendiri dari setiap siswa dan siswi Indonesia gitu. Nah bagusnya dari ruang guru ini adalah mereka menyelaraskan semuanya dan selalu memberikan yang terbaik gitu buat siswa dan siswi Indonesia. Kalau misalkan kurikulumnya baru, mereka selalu upgrade dan selalu memberikan hal yang sama gitu. Makanya aku bangga banget ketika anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama dengan bantuan teknologi gitu. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman semuanya yang bisa aku share. Selama 1 tahun lebih bekerja di ruang guru itu bukanlah waktu yang lama, dan pindah divisi ke divisi yang baru pun juga struggle banget gitu ya teman-teman semuanya. Next story gue bakalan cerita tentang job desk yang gue terima atau gue ambil ketika gue awal mula kerja di ruang guru itu apa, dan bagaimana nih gue awal mula kerja di ruang guru dengan lingkungan yang baru, dan benefitnya juga apa. Nanti gue bakalan share ke teman-teman semuanya. Tunggu setelah ini gue nanti bakalan info yang lebih lanjut. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah stay in di YouTube channel aku. Pastinya nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ada komentar yang pengen ditanyakan silahkan gitu ya, karena gue open dan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke, thank you buat teman-teman semuanya udah mau join di channel aku. Jangan lupa
untuk selalu memberikan dukungan di channel aku untuk selalu bisa berkembang dan memberikan tips dan story tentang kehidupan, pendidikan, dan juga pengalaman. Oke, thank you with all attendance gitu. Terima kasih udah join juga di YouTube channel aku. Jangan lupa komen, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.